Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamhari Ramdhani Mukti dengan NIM C1C021198. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya sendiri dengan judul Stelsel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam pemungutan pajak, dan penggolongan pajak. Yang pertama, stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan pada wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan stelsel yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, stelsel nyata merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya. Kelebihan dari stelsel ini adalah perhitungan didasarkan pada penghasilan sesungguhnya, dan hasil yang diperoleh akan lebih akurat dan real. Kelemahan dari stelsel ini adalah karena pajak yang dibutuhkan untuk pembiayaan sepanjang tahun, maka pelaksanaannya pun tidak dapat dikatakan mudah. Dan yang kedua, stelsel anggapan. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahan dari stelsel ini adalah pajak yang telah dibayar wajib pajak tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, stelsel campuran. Jenis stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila kenyataannya besarnya pajak lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah pembayaran. Sebaliknya, apabila besarnya pajaknya menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak anggapan, maka wajib pajak dapat meminta kembali kelebihannya dan dapat juga dikompensasi. Kelebihan dari stelsel ini adalah pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun dan pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang. Kelemahan dari stelsel ini adalah adanya tambahan pekerjaan administrasi karena perhitungan pajak dilakukan 2 kali, yaitu pada awal dan akhir tahun. Kendala dalam pemungutan pajak. Yang pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak. Yang kedua, database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-assessment. Dan yang ketiga, kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak untuk membayar pajak ke negara adalah sebagai bentuk perlawanan. Dan yang keempat, kendala lain adalah peraturan pelaksana undang-undang sering tidak konsisten dengan undang-undang, banyaknya pemungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun daerah, lemahnya penegakan hukum, birokrasi yang berbelit-belit, dan lain sebagainya. Bentuk perlawanan pajak. Yang pertama, perlawanan pasif. Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya, masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan secara aktif dapat dibagi menjadi 2, yaitu penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Pihak yang terkait dalam pemungutan pajak. Yang pertama, bendaharawan pemerintah, kantor perbendaharaan dan kas negara. Yang kedua, pemegang kuasa atau izin atau kontraktor. Dan yang ketiga, BUMN. Penggolongan pajak. Pajak berdasarkan golongan. Yang pertama, pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala kepada wajib pajak dan tidak bisa dialihkan ke orang lain. Contohnya, pajak langsung yaitu pajak penghasilan atau PPh dan pajak bumi bangunan atau PBB. Yang kedua, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut saat periode tertentu dan bisa dialihkan ke orang lain. Contoh pajak tidak langsung yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak atas barang mewah. Pajak berdasarkan instansi pemungut. Yang pertama, pajak negara atau pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat lewat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dan kantor inspeksi pajak yang ada di banyak daerah. Dan yang kedua adalah pajak daerah atau lokal
adalah pajak yang dipungut oleh masing-masing pemerintah daerah, biasanya dilakukan oleh Pemda tingkat 1 dan tingkat 2. Pajak berdasarkan sifat. Yang pertama, pajak subjektif adalah pajak yang diambil berdasarkan kondisi dan kemampuan individu atau badan usaha yang bersangkutan, seperti pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Dan yang kedua, pajak objektif adalah pajak yang diambil berdasarkan kondisi objek saja, seperti pajak impor, pajak kendaraan bermotor, PPN, bea materai, serta bea masuk. Sekian dari saya hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.